Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfitri Luciani, F1F1190161. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Baiklah, di mana pertanyaannya itu yaitu jelaskan 3 hal penting dalam menentukan metode penelitian non-eksperimen dan metode penelitian eksperimental yang relevan dengan bidang farmasi. Di mana eksperimental memiliki karakteristik yaitu yang pertama pemilihan sampel secara acak, dan kedua ada kelompok eksperimental dan kontrol, dan selanjutnya ada kedua kelompok diberikan perlakuan yang berbeda. Metode yang pertama itu menggunakan metode tanpa pretest, di mana terdapat dalam suatu kelompok dari perlakuan dan selanjutnya kita melakukan diobservasi hasilnya, seperti treatment adalah sebagai variabel independen dan hasilnya adalah sebagai variabel dependen. Nah, dalam eksperimen ini subjek disajikan dengan beberapa jenis yaitu perlakuan, lalu dilakukan perlakuan dan kemudian diukur hasilnya. Desain post-test seperti kelompok kontrol subjek random, di mana desain ini menggunakan pemilihan subjek secara acak dan melibatkan dua kelompok subjek. Yang pertama itu ada eksperimen dan kontrol, itu dilakukan tanpa tes, dan menggunakan desain itu hanya melakukan protes baik terhadap eksperimen maupun terhadap kelompok kontrol. Yang kemudian desain pretest atau post-test menggunakan kelompok kontrol, yaitu pada rancangannya terdapat menjadi dua kelompok masing-masing yang dipilih secara random, di mana kelompok pertama itu kita berikan perlakuan X dan pada kelompok lainnya tidak dilakukan perlakuannya, dan kelompok yang diberikan perlakuan tersebut disebut yaitu kelompok eksperimental, dan kelompok yang tidak kita berikan perlakuan itu disebut dengan kelompok kontrol. Adapun langkah-langkahnya yaitu memilih subjek yang mempunyai latar belakang yang sama seperti homogen melalui pemilihan secara random, dan juga pemberian pretest kepada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol untuk memperoleh skor tes awal dari kelompok eksperimen dan kontrolnya. Yang kedua dilakukan metode Solomon, di mana desain ini menjawab tentang kelemahan validitas eksternal dan internal dalam penelitian eksperimen. Desain Solomon ini digunakan untuk mengurangi pengaruh dari post-test terhadap kelompok percobaan dan mengurangi errornya interaksi antara protes dan perlakuan yang diberikan kepada kelompok percobaan, yang dimana di situ kelompok percobaannya experimental group, dan sehingga dapat dalam desain Solomon ini menjadi dua kelompok lain yang tidak diberikan pretest. Adapun 4 kelompok unit desain dalam percobaan, itu kelompok perlakuan dengan process-testing, dan juga kelompok kontrol dengan process-testing, dan ketiga kelompok perlakuan tanpa pretest, dan juga adanya kelompok kontrol tanpa pretest. Khususnya itu pengaruh penetapan darah pada media agar terhadap pembunuhan bakteri, di mana kelompok 1 grup pretestnya atau pretest kontrol grup desainnya suatu perancangan penelitian yang menggunakan 2 kelompok subjek, di mana kedua kelompok subjek tes terhadap diberikan nama kelompok kontrol dan eksperimen, dan kelompok eksperimen diberikan perlakuan, sehingga itu kelompok kontrol tidak sehingga sementara kelompoknya kontrol tidak sebelum atau sesudah pemberian perlakuan kedua kelompok tersebut diukur variabelnya. Dan selanjutnya yaitu langkah-langkah eksperimen, yaitu memilih subjek untuk menentukan sampel penelitian, dan juga setiap kelompok diberi perlakuan. Selanjutnya setelah eksperimen diadakan tes untuk memperoleh skor dari setiap subjek, dan kemudian memberikan analisis statistik faktorial. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang non-eksperimental, di mana penelitian X atau post faktor merupakan penelitian yang variabelnya bebas, tidak dimanipulasi ataupun tidak diberi perlakuan, sehingga penelitian ini biasanya dilakukan dengan penelitian eksperimen. Contohnya itu penelitian faktor dan rumus masalahnya sebagai berikut. Apakah siswa yang orang tuanya berprofesi sebagai guru bahasa Inggris akan lebih bisa berbahasa Inggris, atau di mana siswa orang tuanya memiliki guru matematika, apakah anaknya harus bisa dan nilai dan nilai matematikanya itu harus tinggi. Jenis rancangan ini tidak memungkinkan untuk melakukan manipulasi variabel, karena mungkin kita itu menukar profesi orang tua untuk menjadi bahasa Inggris dan matematika. Nah, misalkan hasil penemuan menunjukkan hasil bahasa Inggris di atas rata-rata diperoleh oleh kelompok siswa yang orang tuanya seperti dari guru biologi,
atau sebaliknya. Maka kemungkinan faktor luar yang mempengaruhi, misalnya itu adalah faktor latar belakang kemampuan berbahasa antara siswa secara berbeda. Motivasi siswa dapat belajar bahasa Inggris sebagai berikutnya. Sehingga faktor-faktor dari luar tersebut juga akan mempengaruhi hasil temuan. Adapun macam-macam dari faktor expose faktor dapat diberikan menjadi dua jenis, yaitu pertama causal result atau penelitian kolerasi, di mana suatu penelitian yang melibatkan interaksi pengumpulan data menggunakan menentukan atau dapat juga dalam tingkat hubungan antara dua variabel. Yang kedua itu causal comparative research, di mana penelitian Kasual komparatif adalah pendekatan kasus kasual komparatif melibatkan kegiatan penelitian yang diawali dengan mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Kemudian dia berusaha mencari kemungkinan atau apa sih kemungkinan variabel itu penyebabnya. Langkah-langkah penelitian expose faktor yaitu perumusan masalah, hipotesis, pengelompokan data, pengumpulan data, analisis data, dan penafsiran hasil. Sekian jawaban dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.